Tapi gimana Kak caranya biar bisa sekuat Kakak itu? Resepnya apa nih Kak? Ya karena emang dia nggak ada kekuatan gitu. Emang dia nggak ada kekuatan, kan yang kuat memang aku. Jadi kayak ya udah ya tinggal dilepas aja. oh, move on-nya jadi lebih gampang Iya. gitu. Move on jalur ilfil ya. Emang seganteng apa sih Mbak? Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, sama kamu gantengan kamu Mas. Allah. Assalamualaikum Tough Kitchen. Kembali lagi di Tough Kitchen. Kali ini kita ada tamu yang spesial banget, yang aku paling gemes seperti ini. Gimana Kak? Gimana Kak itu TikToknya, coba Kak? Voice-nya aku Contohin Kak. Contohin. Mana, Kak? Aku yang segemas ini kayak bisa-bisanya ya ketemu orang yang kayak gitu. Buah pisang dimakan komodo. Udah sayang malah digmok. Malah maksudnya mau konten doang. Modal konten doang. Jangan mikir yang enggak dulu. Iya. Ya udah Yud, hari ini kita mau bikin. Kita biasanya itu masak sesuatu favorit bintang tamunya. Iya. Jadi kakak ini katanya favoritnya pisang goreng. Betul. Leres Mas. Leres. Apa itu artinya Yud? Leres tuh benar. Bener. Bener. Oke. Bener tenang. Bener Benar tenang. tenang. Jauhnya mana Mas? Surabaya. Surabaya. Aku jalannya Jogja. Jadi rada beda kita Mas. Oh, Yud ini ngeliatnya jangan kayak ini gitu. biasa. Ngeliriknya jangan kayak gitu. Kamu ngeliriknya sambil kesengsem gitu. Jangan dong. Biasa Pak Groki dilihat cewek cantik loh. Oh. Silakan Kakak. Oke, jadi pertama biasanya pisang itu disisir dulu ya. Dibelah dulu ya. Dibelah dulu. Oke. Berarti Kakak ini dari Jogja ya? Iya, dari Jogja. Jauh-jauh. Mau ketemu Kak Aurel tadi niatnya, Mas. Ya ampun, iya ini mestinya tadi sama Kak Aurel. Jadi gini guys, aku itu tahu keadilan ini ceritanya banyak dari istriku. Istriku tuh ngikutin banget. Jadi semua curhatan kakak itu dia ikuti banget. Jadi dia yang nyaranin, katanya undang Dilan katanya. Undang Dilan sayang, katanya. Aku bilang oke. Akhirnya timku ngontek dan tibalah di sini. Tapi sayangnya tiba-tiba hari ini dia jadwalnya bentrok. Karena Kak Dilan ini cuma sebentar dan waktunya tuh mepet juga loh. Namanya juga selebgram top Yogyakarta ya. Ya Allah. Tapi tetap gembira Pak dia Pak. Apa? Tetap gembira kan Pak, nggak kecewa kan Pak. Enggak dong. Meskipun Enggak banyak- dong. banyak kisah gitu ya. Iya, benar. Harus Pak. Kita nggak boleh sedih ya. Iya harus kuat. Iya, harus kuat. Keren. So, tak iso masak. Nggak bisa masak. Harus yang pas. Kentalannya. Itu kebanyakan kayaknya. Kebanyakan ya? Oh. Tapi gimana Kak caranya biar bisa sekuat Kakak itu? Resepnya apa nih Kak? Ya karena emang dia nggak ada kekuatan gitu. Emang dia nggak ada kekuatan, kan yang kuat memang aku. Jadi? Jadi kayak ya udah ya tinggal dilepas aja. Oh, move on-nya jadi lebih gampang Iya. gitu. Move on jalur ilfil ya. Kakak suka pisang yang crunchy atau yang normal aja biasanya? Aku suka yang crunchy. Oh, crunchy. Oke. Berarti minyaknya harus panas. Benar. Kalau dalam hubungan sukanya yang kayak gimana? Di dalam hubungan sukanya jadi satu-satunya. Jadi satu-satunya. Emang perempuan itu ya, saking berharganya memang pantasnya jadi satu-satunya. Olahraganya apa Mas Ata? Aku main bola, main futsal, Futsal. sekarang main pedal, sama main sama istri. Ya. Ya Allah. Pedal sama istri maksudnya kan? Iya, maksudnya main pedal sama istri. Pedal yang mana ya? Ada yang kayak main tenis gitu. Oh. Bukan Ya mancing. Allah.
Kakak kenapa ada trauma sendiri sama mancing? Iya, itu benar-benar karena dulu itu dijadikan alasan dia si mantanku itu, mantan suamiku itu untuk pergi keluar, Mas. Jadi bilang ngomongnya mancing, nggak pernah dapet gitu kan. Aku bilang apa kamu les aja mancing, segitu cupunya kah kamu gitu kan? Akhirnya dapat ikan. Nggak dapet ikan. Terus dia bilang iyalah emang kayak gini melatih kesabaran apa segala macam gitu kan. Ternyata dia emang nggak mancing ikan gitu, mancing perempuan. Ternyata setelah aku ingat-ingat lagi sekarang, emang dia setiap kali habis pulang dari mancing tuh nggak pernah bau pelet gitu ya, nggak pernah tahu pelet kan? Pelet yang apa? kayak pelet ikan gitu kan, baunya Iya. agak ada amis-amisnya ya kan? Bau cacing tanah atau apa? Terus kayak pulang mancing kayak pulang nongkrong gitu kan? Wangi gitu, Mbak. Iya wangi, masih rapi segala macam. Padahal nggak dapet ikan kok nggak kayak sedih, kayak nggak habis nungguin ikan yang nggak datang gitu kan, kayak ternyata ya dia habis ketemu sama cewek gitu. Mbak mau tanya nih, untuk sekarang prosesnya masih lanjut apa udah selesai? Jadi aku memutuskan untuk kan cerai gitu ya. Jadi proses perceraian itu masih lagi proses perceraian. Berarti masih proses ya? Masih proses. Tapi gonogininya udah kelar ya. Oh tapi walaupun proses belum selesai, gonogini udah beres? Iya, jadi itu kesepakatan Mas. Kita selesaiin gonogini di luar pengadilan gitu. Karena kalau di pengadilan? Karena kalau di pengadilan bakalan lama dan aku udah muak gitu. Aku mau amanin duitku dulu gitu. Ya, lo udah nyakitin gue, ya nggak usah ngatur lagi gitu. Aku maunya. Jadi bagi dua? Duitnya enggak bagi dua. Ya itu yang 800 itu, tapi itu bukan bagi dua ya. Oh. Iyalah yang kerja kan kakak kan? Iya bener. Bener. Anak nanti sama siapa? Anak sama aku dong Mas, nggak boleh sama yang lain, nggak boleh sama dia. Dan Haiza juga masih di bawah 2 tahun, jadi itu emang wajib ini ya. Sama ibunya wajib ya? sama ibunya di bawah pengawasan. Jadi dulu awal mulanya kakak bisa kenal sama yang bersangkutan ini di mana? Awal mulanya ya ketemu di kafe gitu ya. Dia. Jadi dia yang deketin duluan? Iya, jadi pas itu aku baru putus sama adalah anak Akmil gitu kan. Putusnya baik-baik karena aku maunya tuh suami selalu deket sama aku Mas. Oh nggak mau yang ditinggal-tinggal? Iya, kalau ditinggal-tinggal kayak gitu kayak nggak suka aja. Jadi maunya yang selalu ada? Bener ya, nggak selalu ada, cuma maksudnya berdekatan dan nggak terikat gitu loh Mas. Iya. Ini. Nah kan habis putus sama dia yang baik-baik itu aku main ke coffee shop sendirian lagi ngegalau gitu. Nah dia lagi main di situ sama di coffee shop itu karena sepupunya jadi barista di situ. Oke. Ngomong-ngomong. Nah dia ngelihat aku, udah merhatiin aku dari lama gitu kan. Aku lagi duduk di situ. Dia liatin aku sendirian. Sampai akhirnya mau pulang, baru disamperin gitu. Dulu apa yang bikin kakak jatuh cinta sama dia? Sama dia? Ya, aku ngeliatnya dulu dia sabar banget, ngemong gitu kan, penyayang gitu. Terus kayak penyayang, sabar, ngemong. Ya itu aja sih yang aku butuhin. Kelihatannya dia kayak sayang banget aja gitu sama aku gitu kan. Terus makin lama makin nikah, kok makin gak ada effort gitu. Aku marah, dia marah balik. Aku ngambek, dia diemin gitu. Ternyata Ya emang udah ini sama cewek lain gitu. Jadi kayak sama aku hitungannya kayak kerja aja gitu. Januari 2023 nikah, Februari 2023 dia udah ketemu cewek makan bakso anjir. Baru sebulan nikah, nggak ada otak itu gitu. Gila. dan itu bukti-buktinya kakak bisa lihat langsung gitu? Nggak lihat langsung. Jadi mereka yang datang ke aku telepon ngasih tahu kalau kak sebenarnya kita udah mau ngomong ini dari lama, cuma kakak kelihatannya juga bucin banget, ya sayang banget sama dia. Terus pada saat itu tuh kebanyakan yang dia temuin itu adalah pada saat aku hamil Mas. Pada saat aku hamil dia banyak nemuin cewek-cewek gitu. Jadi si para cewek-cewek ini nggak tega aja mau langsung ngomong ke aku. Akhirnya cewek-cewek ini ngomong? Akhirnya setelah aku yang nge-spill duluan tentang masalah rumah tangga, pada saat itu awalnya tuh bukan karena perselingkuhan, karena emang ego masing-masing. Terus aku bikin postingan yang
mancing, terus baru netizen di situ berbondong-bondong bilang, tapi bener tahu kak aku lihat suami kakak akun Tindernya, aku match beberapa kali, bener tahu kak aku emang pernah ketemu, bener tahu kak aku emang disamperin ke apartemen gitu-gitu loh. Pokoknya menyakitkan banget lah. Jadi nikah itu udah berapa tahun, Mbak? 2 tahun. 2 tahun. Oh, nikahnya Januari 2023. 2 tahun nih. 2 tahun diselingkuhi berapa kali? Ya setelah aku tahu ini ketahuannya banyak, lebih dari 10 sih cewek yang testimoni bilang ke aku, dan mereka bawa bukti tahu bener gitu, emang beneran ketemu. Memang ada beberapa yang kan kayak kita mungkin nggak percaya karena nggak ada fotonya gitu kan, tapi dia tuh jelas tahu pakai mobil apa, dibawa kemana, sempet mampir di mana gitu-gitu. Emang menurutku itu udah valid ya, menyatakan bahwa memang mereka pernah ketemu gitu. Emang seganteng apa sih, Mbak? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sama kamu gantengan kamu, Mas. Emang seganteng apa sih, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai helm nggak? Enggak dong. Oh ya enggak ya. Mulai kayak Iya kayaknya bener sih. Bener-bener salah. sebelum nikah udah jadi selebgram. udah. Oh, jadi waktu dulu sebelum nikah waktu PDKT itu kakak udah jadi selebgram. Enggak, aku kan pacaran sama dia 4 tahun. Sebelum nikah tuh udah pacaran 4 tahun dulu, Mas. Oh. Jadi emang pas sama dia, pas kenal pertama banget itu belum ngonten. Oke. Habis itu kan sempat putus nyambung gitu-gitu. Baru terakhir nikah. Tapi kalau dilihat-lihat dari pihak lawannya kakak, dia nggak ada speak up juga ya? Iya, karena aku bilang kalau kamu mau harta gono gini, aku kasih 800 dan kamu diem gitu. Jangan ngonten-ngonten lagi di sosmed. Ada yang komen kayak apa ya kartu as yang dipegang sama mantan suami sampai disuruh diem segala macam. Bukan itu sih guys, lebih ke aku nggak mau membiarkan dia take advantage lagi dari apa yang udah dia lakuin gitu kan. Kamu udah dapat 800 dan kamu masih mau ngonten lagi, kamu dapat benefit lagi dari situ, aku nggak terima gitu. Coba kamu cari duit, jangan pakai embel-embel namaku lagi, bisa nggak? Aku juga ngerasa kayak pas lepas harta gunung gini 800 juta itu kayak aku merasanya ya kayak aku BUMN gitu. Dia mau resign dan dia nargetin segini, dia nggak mau turun dari itu. Kayak dalam hatiku, ya Allah, nih orang. Awalnya dia nggak minta segitu loh Mas, dia minta 3 awalnya. 3 miliar? Iya, Akhirnya nemu di angka 800. nanti di persidangan bakal ribet lagi nggak ya? Enggak, itu kan udah perjanjian semua ya. Emang kakak nggak bikin perjanjian pranikah? Nah itu dia, aku sayangnya aku nggak bikin itu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nikah, terutama yang masih muda-muda nih ya, mending itu disiapin deh ya. Ini resep guys, resep ini penting nih. Dibahas sebelum nikah. Berarti perjanjian itu lebih penting buat wanita ya daripada buat cowoknya. Iya. Iya sih. Iya kan? Lebih kalau ada perjanjian pranikah itu menurut kakak lebih menjaga perempuannya lah ya. Betul. Biar sama-sama enak aja gitu ngejalanin pernikahan selanjutnya sesuai dengan yang udah dijanjikan di awal. Sesuatu yang udah clear di awal kan enak ya, daripada di belakang embel-embel segala macam. Jadinya ribet. Gitu, ya bener. Sayangnya aku nggak tahu itu, bahkan aku baru tahu ada istilah itu setelah aku udah nikah, udah ada masalah-masalah segala macam gitu, baru tahu kalau ada ada itu gitu. Awalnya bahkan aku kayak sempat ada kepikiran mau suicide segala macam gitu, kayak ngerasa kok bisa ya seterhina ini gitu loh, karena dia selingkuh lebih dari sama satu cewek gitu ya, kayak sangat menyakitkan gitu dengan memori yang ada di Jogja itu kan, kayak pengen banget pindah, pengen banget nyobain kota baru, cuma kayak aku mikir ibuku udah tua gitu dan ibuku temannya banyak di Jogja segala macam ya, banyak pertimbangan lah Mas. Tapi biasanya ya guys, di balik ujian yang besar ada pelangi yang menanti. Iya. Amin ya. Jadi biasanya Tuhan tidak pernah tidur. Insya Allah kakak akan dibukakan jalan yang lebih terang lagi ke depannya. Untuk respon keluarga kakak, orang tua gimana kak? Sakit hati banget sih. Dan semua keluarga aku tuh kan sangat percaya sama dia gitu.
Jadi kayak nggak nyangka gitu, kayak kita dibohongin rame-rame anjir gitu. Kayak sebel. Manis ya, karena pisangnya manis, udah manis, diapain aja enak sih. Jadi kakak sendiri nextnya kapok nggak untuk berumah tangga? Enggak dong, kan nggak semua laki-laki kayak gitu ya. Aku nggak akan itu kan hanya oknum. Bener. Itu hanya oknum ya guys. Yang berbeda nggak sih kak? Kalau nyari cowok harus begini, begitu. Bener. Dulu tuh memang sengaja cari yang udahlah aku nggak usah banyak spesifikasi apa-apa segala macam. Yang penting dia sayang sama aku. Itu aku rasa itu cukup. Dan ternyata itu enggak gitu. Ternyata sekompleks itu gitu pernikahan. Kayak kita jangan sampai nurunin standar buru-buru ya. Nggak baik sih. Tapi kalau sudah besar nanti anak-anak kakak udah gede gitu ya. Ketika anak-anak kakak sudah besar, mereka bertanya bapaknya, apa yang kakak akan jawab? Ya harus kasih tahu dong, itu kan nasabnya jelas aku bikin sama dia gitu kan. Jelas harus tahu dong bapaknya kayak gitu, dan harus tahu ceritanya juga kenapa aku ngambil perceraian ini. Tentu dengan alasan yang kuat ya. Tentu karena masalah yang fatal gitu, dan dia harus tahu itu. Aku nggak mau tutupin gitu. Cuma kalau mengenai mental dia yang kayak akan menanggapi gimana broken segala macam, aku juga kan terakhir dari keluarga broken home kan mas. Jadi menurut aku kayak setiap keluarga ada aibnya masing-masing ya, jadi kayak nggak perlu malu deh gitu ya. Haiza mungkin someday dia dengar gitu ya, nggak perlu malu kita punya cerita kayak gini gitu. Udah ya kayaknya? Udah sih. Bismillah. Oke, sekarang kita masuk ke saatnya plating. Sekarang kakak ada susu coklat, susu vanilla, ada meses, ada keju. Silakan. Ini dia. Jadi kedepannya kakak habis ini planningnya apa nih? Planningnya kerja karena yang kerja saya ya. Kerja terus menyembuhkan diri dari luka yang sudah aku alami, terus fokus ke anakku sih. Ke Haiza masih kecil banget juga kan, masih baru setahun lebih. Jadi kayak mau ngabisin waktu banyak sama Haiza. Wah, Haiza tuh dengerin ya, mamanya sayang banget sama Haiza ya. Nah, sebagai seorang konten kreator, kakak kan biasanya kontennya nih aku lihat couple yang lucu-lucu gitu. Kedepannya kontennya apa dong? Paling lebih ke sharing cerita, storytelling gitu ya. Terus kayaknya main sama Haiza paling apa ya? Aku sebenarnya kayak sedih gitu loh mas, kayak kenapa ini harus terjadi gitu. Terus habis itu paling nanti daily life, terus storytelling. Kalau mungkin aku ngapain aja ya dikontenin gitu. Live kayak yang kemarin yang kocak-kocak itu masih bakal ada nggak? Ya mungkin ada. Terus konten jalan-jalan sama saya kapan nih? Wah. Jualan-jualan sama kamu, jalan-jalan sama kamu. Kapan main ke Jogja ya? Kapan-kapan ya mas? Main Iya. nanti kalau apa namanya rumahku udah jadi ya? Siap. Doakan ya semoga rumahku jadi. Terima kasih Kak Dilan, sehat selalu, salam sama anaknya, semoga selalu jadi ibu yang segemoy ini. Semoga jadi sehat selalu, terus anaknya juga jadi anak sukses. Amin. Seperti orang tuanya. Nanti Kalau bisa lebih lagi gitu lebih ya. lagi, dan nanti semoga bisa silaturahmi juga sama Kak Aurel. Kalau Amin, pulangnya cepet. amin. Kang, ayo dong Kak Aurel, kapan-kapan kita ketemu sumpah ya. Kayak aku tuh pengen girls time gitu loh. Asik. Iya kan? Kayaknya Kak Aurel orang yang tepat sih untuk menerima curhatan. Dia orangnya kayaknya memang paling sering dicurhatin orang setahu aku ya. Pengen banget ketemu Kak Aurel. Tapi Kak Aurelnya arisan. Kapan-kapan ya Kak. Assalamualaikum.